bukan berasal dari daerahnya itu sendiri. Dan itu hampir semua agama. Jadi agama Islam datang ke Bengkulu itu dari beberapa penjuru, apakah melalui Minang, kemudian melalui Banten, Kerajaan Sriwijaya, itu punya corak tersendiri. Dan itu dapat kita lihat pada daerah-daerah terang, daerah-daerah transimigrasi. Jadi kalau mubaligh yang hadir pada daerah-daerah terang itu adalah yang tadinya dia berbasis NU, maka corak NU-nya pun berbeda. Kalau yang mubaligh di situ datang dari mubaligh Muhammadiyah, maka corak dakwah Muhammadiyahnya pun berbeda. Itu yang saya maksud bahwa Islam di Bengkulu itu adalah Islam transit. Dia tidak mengakar. Jadi dia datang bukan seperti Sumatera Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Tetapi di Provinsi Bengkulu termasuk wilayah yang belum sempat dilewati oleh para ulama Nusantara. Jadi ulama Nusantara dalam perjalanannya menyebarkan agama Islam itu di Sumatera itu sampai ke Palembang, kemudian juga sampai di Lampung. Di Lampung itu pun bersentuhan sedikit dengan Kabupaten Kaur. Maka corak beragama di Kabupaten Kaur itu berbeda. Jadi itu model perjalanan agama Islam di Provinsi Bengkulu. Oleh karena itu dakwah agama kita juga harus menyesuaikan kultur kearifan lokal masing-masing daerah itu. Baru abad ke-20 ketika para mukimin orang-orang yang belajar di teras Masjid Madinah, kemudian Masjidil Haram, dan mereka perjalanannya menuntut ilmunya itu ketika naik haji dan mereka pulang, maka dakwah para mukimin itu hanya sedikit tersentuhnya di Provinsi Bengkulu. Oleh karena itu ada satu penelitian disertasi bahwa para mubaligh kita itu adalah mubaligh transit. Apa yang dimaksud dengan mubaligh transit? Mubaligh kita di Provinsi Bengkulu itu pada umumnya adalah mubaligh pendatang, termasuk kita-kita ini. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Aceh, ada yang dari Jawa. Ustaz ini dari Jawa sana, ini dari Lampung ya, gitu. Oh pada. Nah, yang saya sendiri jadi dari Bangka sana. Jadi kita meneliti dari sekian banyak mubaligh kita. Ya, mubaligh kita di Provinsi Bengkulu itu adalah mubaligh pendatang. Oleh karena itu berbeda warna dakwah agama. Pertemuan 1 tahun terakhir ini saya mengikuti bagaimana dakwah subuh yang dilakukan oleh kelompok Minang. Dan itu menjadi fenomena baru di Kota Bengkulu. Tetapi itu juga mungkin nanti akan menjadi fenomena baru lagi di kabupaten dan kota. Saya tidak tahu apakah di kabupaten kota juga berjalan. Kemudian 2 dekade terakhir ini kehadiran alumni Timur Tengah. Alumni kita yang belajar di luar, di Mesir, di Timur Tengah pada umumnya, itu pulang ke Bengkulu. Dan itu juga mempunyai corak yang baru untuk perkembangan dakwah agama di Provinsi Bengkulu. Dan pernah saya sampaikan, ada 3 kiprah teman-teman kita yang dari Timur Tengah. Pertama, pada perguruan tinggi negeri seperti IAIN dan UIN, kemudian berkembang di sekolah-sekolah terpadu, dan
yang paling banyak dari penelitian saya berkembang di tingkat travel umroh. Oleh karena itu travel umroh itu menjadi media baru untuk berdakwah. Sangat sayang sekali kalau dia tadinya dia menjadi mutawif, tetapi kemudian tidak membentuk komunitas orang-orang yang berumroh. Oleh karena itu kita mendorong teman-teman kita yang menjadi mutawif, tetapi kemudian orang-orang yang umroh itu dijadikan komunitas untuk dakwah. Maka karena mubaligh di sana tidak hanya menyampaikan materi keumrohan saja, kehajian saja, tetapi dikembangkan materi di travel umroh itu menjadi model pengembangan dakwah yang baru. Maka itu satu kekuatan, satu komunitas, dan dia berantai nantinya. Jadi dengan 3 kiprah itu yang saya amati, ini akan menjadi energi baru, akan menjadi arus baru dakwah di Provinsi Bengkulu. Sama halnya kami bikin, saya mencoba mengembangkan program strata 2 dan strata 3. Itu orientasinya adalah bagaimana dakwah di Bengkulu itu menjadi lebih sempurna, sehingga para mubaligh kita tidak asing berbicara tentang multikulturalisme, berbicara tentang dakwah moderasi beragama, kemudian tidak asing berbicara tentang kearifan lokal. Jadi dakwah yang berbasis kearifan lokal itu juga salah satu model dakwah. Nah, ini gambaran perjalanan dakwah kita di Provinsi Bengkulu, dan saya melihat 10 tahun, 20 tahun yang akan datang bahwa Provinsi Bengkulu itu menjadi sebuah provinsi yang religius dengan tetap berorientasi kepada dakwah wasatiyah itu. Saya kira itu pengantar saya. Kalau tadi oleh panitia disebut apa tadi? Khutbah iftitah itu. Sebagai pembuka, ya kalau ada yang baik mungkin bisa direspon, dan juga mungkin kita diskusi bersama kemana arah dakwah wasatiyah ini kita kembangkan, dan apa yang sangat kontekstual dalam konteks penyebaran agama Islam atau dakwah itu. Jadi itu gambarannya. Karena itu mari kita buka acara muzakarah kita ini, muzakarah mubaligh ini, dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.